Halo guys, selamat datang kembali di channel Indikator Saham. Banyak trader yang panik pada saat harga saham turun, padahal disitulah peluang besar muncul. Strategi buy on weakness berarti membeli saham ketika harganya melemah, tapi tetap punya peluang rebound secara teknikal. Itulah logika buy on weakness. Kali ini saya akan menggunakan indikator teknikal CCI dan RSI untuk membantu mengambil keputusan. Strategi ini cocok buat kalian yang sabar, dan yakinlah sabar kalian akan terbayar. Di video ini saya akan bahas sedikit mengenai indikator CCI, RSI, kemudian kriteria saham incaran kita. Di situ saya akan kasih ke kalian gratis rumus untuk screening di aplikasi DSI dan juga TradingView. Untuk Stockbit belum bisa ya. Kemudian saya akan bahas juga cara jual belinya dan juga hasil backtestnya. Sebelum kita mulai, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan juga bagi yang sudah bergabung di fitur langganan. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Selain itu, kalian bisa tonton video-video saya yang lain. Beberapa link ada di deskripsi, atau kalian bisa tonton semua video dalam channel ini. Selanjutnya, berikut ini akan saya bahas untuk logik dari formula yang saya buat ini. Kita lihat di sini ada grafik saham yang sedang downtrend atau turun terus. Nah, saham yang turun terus biasanya akan mengalami rebound atau pantulan yang mungkin bersifat sesaat sebelum nanti saham itu lanjut turun lagi. Inilah yang dinamakan technical rebound, dan inilah momen yang akan kita manfaatkan untuk mengambil keuntungan pada saat saham itu naik untuk sementara. Kemudian pada bagian bawah ini ada dua indikator, CCI dan RSI. Jadi yang akan saya bahas ini sekilas aja ya guys. Untuk lebih dalamnya kalian bisa pelajari sendiri indikator CCI dan RSI ini. Jadi di sini kita cukup melihat pada indikator CCI, kalau dia berada di atas level 100, itu artinya jenuh beli atau overbought. Kalau kondisi ini terjadi, biasanya saham cenderung berpotensi untuk turun. Sebaliknya, kalau dia berada di bawah minus 100, itu artinya jenuh jual atau oversold, maka saham itu akan berpotensi untuk bergerak naik. Sedangkan untuk RSI, kalau di atas level 70, artinya jenuh beli atau overbought. Kalau di bawah 30, berarti jenuh jual atau oversold. Nah, perhatikan ini guys. Jadi berdasarkan pengamatan saya, saham itu akan mantul di titik pada saat CCI-nya berada di bawah minus 200 dan RSI-nya di bawah 30. Jadi titik inilah yang akan kita tangkap dengan menggunakan formula yang sudah saya buat. Selanjutnya, berikut ini adalah kriteria saham yang akan kita pilih untuk dibeli. Kriterianya yang pertama CCI 20. Jadi CCI ada ukurannya ya guys. Ada CCI 5, CCI 10. Nah, kita pakai CCI 20. CCI 20 kurang dari minus 200. Kemudian RSI 14 kurang dari 30. Kemudian kriteria yang ketiga, harga saham dalam satu hari turun tidak lebih dari minus 8%. Ini tujuannya untuk menghindari saham-saham yang tekanan jualnya masih tinggi. Biasanya kalau lebih dari 8% atau bahkan ARB mungkin minus 10% atau minus 14% untuk saat ini, kalau tekanan jualnya seperti itu, biasanya besok dia masih lanjut turun. Nah, ini yang kita hindari. Kita beli saham yang turun, tapi jangan banyak-banyak. Kemudian kriteria yang terakhir, nilai transaksi saham lebih dari 3 miliar. Ya, jadi kita pilih saham-saham yang cukup ramai, cukup volume, untuk kita bisa dengan mudah menjual dan membeli sahamnya. Kemudian berikut ini adalah salah satu contoh untuk metode transaksinya.
Karena untuk jual beli kalian juga mungkin punya metode tersendiri ya guys. Jadi contohnya pada saat kita sore hari screening dan kita ketemu saham yang memenuhi kriteria yang sudah kita bahas tadi, kalian bisa melakukan buy close. Jadi buy pada saat close. Waktunya ya di pre-closing itu di jam 15.50 sampai dengan jam 16 kira-kira. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan sahamnya, kita tinggal menunggu besok-besoknya seperti apa. Jadi ada dua kondisi, dia bisa langsung lanjut naik atau terjadi rebound atau bahkan bisa lanjut turun lagi. Nah, kita harus memasang stop loss-nya dan juga menentukan level taking profit-nya. Nah, ini sebagai contoh saja. Misalkan kita sudah beli saham dan dia sudah turun minimal minus 2%, ya kita bisa melakukan stop loss atau cut loss. Atau kita juga bisa memanfaatkan low dari candle pada saat kita beli. Misalkan di sini ada candle dan ternyata hari berikutnya dia closing di bawah low candle yang sudah di bawah low candle tadi, maka kita bisa melakukan stop loss atau cut loss juga. Tapi misalkan besoknya sahamnya ternyata naik, ya kita bisa melakukan taking profit. Misalkan sudah naik 2%, taking profit saja, selanjutnya cari saham lagi yang lain yang lebih potensial. Atau mungkin kita juga bisa memanfaatkan CCI atau RSI-nya. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau misalkan CCI atau RSI-nya sudah berada di area overbought, ya kita bisa melakukan taking profit. Selanjutnya, ini adalah rumus screening saham dengan menggunakan DSI. Untuk membuat rumusnya, kalian terlebih dahulu harus memberi nama rumusnya. Sebagai contoh, di sini saya beri nama Swing Trading CCI RSI. Selanjutnya, kalian bisa langsung ketik pada bagian kriteria. Kalau kalian mau, kalian bisa ketik persis seperti ini. Saya akan coba jelaskan satu persatu, baris per baris ya guys. Untuk baris pertama ini, Pref CCI 20 lebih dari minus 200, or Pref RSI 14 lebih dari 30. Jadi pada hari sebelumnya itu CCI-nya masih di atas minus 200 atau RSI-nya masih di atas 30. Kemudian baris yang kedua, pada hari ini CCI 20-nya berada di bawah minus 200. Kemudian RSI-nya di bawah 30. Kemudian yang baris berikutnya, change persen lebih dari minus 8. Jadi perubahan harga hari ini lebih dari minus 8%. Kemudian previous value hari kemarin transaksinya di atas 3 miliar. Jadi ini untuk mencari saham-saham yang rame ya guys. Kemudian bagian bawahnya untuk short buy ini default saja buy value. Kemudian shortnya descending. Berikut ini saya sharing bagaimana cara membuat screener dengan menggunakan aplikasi TradingView. Mungkin kalau kalian buka TradingView kalian, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Pertama-tama, kalian harus memunculkan terlebih dahulu indikator-indikatornya yang kalian butuhkan. Jadi kali ini kita akan munculkan indikator CCI-nya. Kita bisa langsung ketik CCI, kita pilih yang indeks kanal komoditas ini. Kemudian satu lagi, kita klik yang indeks kekuatan relatif atau relative strength index. Nah, seperti ini CCI, ini RSI. Kemudian kita klik pada bagian ini, penyaring. Kemudian kita bisa tambahkan filternya. Pertama untuk CCI, kita ketik indeks. Kita pilih commodity channel index. Kita tambahkan dulu. Selanjutnya kita atur, kita pilih memotong ke bawah, nilai minus 100, terapkan, kita tambah lagi. Untuk RSI kita tambahkan dulu, kemudian kita atur kembali. Untuk RSI nya kita pilih memotong ke bawah, nilai 30, terapkan, kemudian kita tambahkan lagi perubahan harga di atas nilai minus 8, terapkan, kemudian harga dikali volume, ini nilai transaksinya ya guys, tambahkan, kemudian kita atur di atas 3 miliar, terapkan. Nah, seperti ini guys. Kemudian di sini
hasilnya masih kosong, berarti hari ini tidak ada saham yang memenuhi kriteria yang sudah kita buat tadi. Berikut ini adalah hasil backtest yang saya lakukan kira-kira selama 1 sampai dengan 2 bulan ke belakang. Jadi memang hanya ada beberapa saham yang muncul ya guys. Ya, fenomena ini termasuk sangat langka, tapi sangat berpotensi untuk cuan. Cara membacanya, yang pertama ini tanggal, kemudian sahamnya apa, kemudian pada hari itu harga close-nya berapa, kemudian H+1 ini besoknya dia harganya tertingginya berapa, kemudian di sini persentasenya berapa terhadap closing sebelumnya, kemudian yang di kolom ini H+1 sampai 10, berarti dalam 10 hari ke depan saham itu harga tertingginya berapa, dan ini persentasenya. Kemudian sukses artinya dia naik lebih dari 2%. Kita akan coba lihat satu persatu untuk saham-sahamnya. Yang pertama ada saham SCMA, ini tanggal 25 Juni. Tanggal 25 Juni seperti ini kondisinya. Ini CCI, ini RSI-nya. Kemudian kalau misalkan kita beli di sini, maka hari berikutnya dia langsung naik 5% lebih dan dia bisa lanjut naik terus sampai ke 6% lebih. Kemudian yang kedua ada saham EMTK tanggal 25 Juni juga di sini. Kemudian saham itu lanjut sampai ke level naik 4% lebih. Kemudian tanggal 23 Juni ada ICBP, ini tanggal 23 Juni. Dari sini dia naik sampai tertingginya dalam beberapa hari naik 9% lebih. Kemudian MAPI, dari sini dia naik sampai 18% lebih. Kemudian PNLF yang kita tahu dia sahamnya sangat downtrend, dari sini dia juga naik sampai dengan 8% lebih. Kemudian Gudang Garam, dari sini dia naik sampai 8% lebih. Kemudian JSMR, dari sini dia naik sebelum lanjut turun lagi. Kemudian data dari sini dia naik sampai 21% lebih. Kemudian ini contoh yang gagal ya guys. Dari sini dia naik sedikit, setelah itu sideways. Ya sebenarnya ini belum termasuk gagal ya guys, kan belum 10 hari. Jadi seperti itu guys, ada 11 saham yang muncul, hanya satu yang gagal. Ya sebenarnya belum gagal sih ya guys. Jadi win rate yang saya hitung di sini adalah sebesar 91%. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.